Industri keuangan adalah industri yang identik dengan gemerlap perkotaan. Nasabah bank, asuransi, dan pegadaian pun kebanyakan datang dari perkotaan. Tak aneh kalau berbagai upaya literasi keuangan lebih banyak dilakukan untuk warga kota. Tapi sejak pandemik COVID melanda dunia, terjadi perubahan besar dalam perekonomian dunia. Itulah sebabnya OJK melihat banyak potensi dengan membangun pengetahuan keuangan warga desa. Ngomongin global ya kan, kalau ini agak kebalikan, zaman dulu kan kita merefer kepada ekonomi barat gitu ya, tapi sekarang dengan mereka mengalami resesi, kemudian inflasi double digit dan lain-lain, nah Indonesia ini malah sangat baik kan saat ini ya. Nah untuk itu kita justru harus melihat ini sebagai satu peluang, kita harus menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di daerah gitu. Jadi jangan kita pasif atau itu aja, tapi ayo digerakkan apa sih yang bisa untuk kita menciptakan ekonomi baru. Nah ini juga yang kita lakukan ini satu program dengan TPAKD, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Ini merupakan program yang diinisiasi oleh OJK bersama dengan pemerintah daerah ya, Pemprov, Pemkot, Pemkap gitu ya. Dan ini juga ada SK Mendagri yang tadi disampaikan juga bahwa bisa menganggarkan di APBD-nya gitu ya, untuk misalnya mensubsidi KUR. Sayangnya ada gap besar literasi keuangan warga di pedesaan dan perkotaan. Untuk bisa segera menutup gap, di Juni ini OJK meluncurkan program literasi yang menyasar warga desa. Memang masih ada gap antara literasi keuangan di daerah perkotaan dan pedesaan. Nah, sehingga kita mencoba menggagas bagaimana supaya literasi inklusi ini juga masuk ke pedesaan. Oleh itu kita membuat yang namanya Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif atau EKI, yang pada intinya kita ingin mencoba membuat semacam ekosistem menghubungkan antara OJK sebagai regulator dengan industri jasa keuangan sebagai lembaga yang memiliki produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan komponen lain ya, apakah itu pemerintah daerah, apakah itu dinas koperasi, dan lain-lainnya yang sebenarnya memiliki kepentingan yang sama untuk membuat masyarakat cerdas di bidang keuangan dan membuat masyarakat memiliki akses yang luas terhadap produk-produk jasa keuangan. Intinya itu. Jadi yang kita lakukan adalah pertama kita itu membuat program yang namanya Desaku Cakep Keuangan, yang pada intinya adalah ingin mengedukasi masyarakat supaya mengerti, memahami produk-produk jasa keuangan. Paham itu artinya paham benefitnya, paham risikonya, dan kemudian diharapkan setelah paham baru mereka itu menggunakan. Kombinasi antara Desaku Cakep Keuangan dan ekosistem keuangan inklusif ini diharapkan akan menjadi sarana untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat. Tentunya yang di sini hanya merupakan suatu pilot project yang nantinya akan direplikasi di daerah-daerah yang lain yang bisa disesuaikan, di-customize dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Peluncuran program EKI 22 Juni lalu di Nagari atau Desa Sumpur, Kabupaten Batu Sangkar, Sumatera Barat akan diikuti berbagai program pendampingan dan pelatihan-pelatihan. Program-program pendampingan itu akan berlangsung sampai November mendatang. Kita lihat hari ini kita kick off EKI, ekosistem keuangan inklusif. Kita hadir secara langsung kepada masyarakat, dan ini tidak hanya seperti event kita hadir sudah, tapi ini benar-benar program yang kita melakukan pendampingan kepada mereka. Jadi kita melakukan pendampingan. Pertama kita pra-inkubasi itu kita lihat sebenarnya potensi wilayah itu apa sih di desa itu kan. Kalau kita lihat tadi di Sumpu ya, mereka penghasil sawo yang kalau lihat tuh sepanjang jalan tuh sawo terus, dan sawonya tuh manis banget dan enak. Terus yang kedua mereka juga ikan bilih ya, ikan bilih.
Terus kemudian mereka Punya juga rendang yang punya bagus. rendang yang bagus dan semua bisa Enak. diolah abon. Terus kemudian tenun tadi juga bisa. Nah kalau kita lihat memang kan belum maksimal ya hasilnya, belum optimal lah kalau kita lihat dari kalau misalnya tenunnya tadi juga kayaknya perlu didampingin gitu ya. Terus makanan-makanan mungkin pengemasannya, mungkin nanti gimana marketingnya, jualan online-nya dan lain-lain. Nah, alhamdulillah kita bisa mengajak beberapa pelaku usaha jasa keuangan, baik itu bank ya, kemudian ada Pergadaian, terus kemudian ada PNM, terus kemudian SMF, ya, tadi ada Bank BRI, Bank Nagari, juga support sama-sama. Jadi kita akan melihat mereka itu dari mulai tadi mapping ya, mapping terus kemudian kita melakukan pendampingan sampai nanti setelahnya kita lihat hasilnya seperti apa. Dan ini akan kita copy di seluruh wilayah, berbagai wilayah di Indonesia, terutama yang ada kantor regional, kantor OJK gitu. Kalau kita lihat tadi hati kita tersentuh ya, potensinya banyak, tapi mereka kayak jauh dari mana-mana. Nelayan tuh kalau kita nggak datengin kan nggak mungkin mereka nyari-nyari kan. Terus gimana dengan akses keuangan yang kita sediakan itu bisa menghindarkan mereka dari rentenir gitu kan. Mereka ternyata rentenir itu di mana-mana ada, pinjol ilegal juga banyak ya. Kalau kita nggak dampingi mereka, mereka bukannya makin sejahtera, makin sengsara nanti ya. Jadi tujuan akhir kita tentu kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di pedesaan. Program EKAI ini mencoba membangun ekonomi desa dari semua segmen. Mulai dari literasi keuangan di kalangan pelajar, akses modal usaha UMKM, sampai memberantas rentenir yang menjerat keuangan warga desa. Kita memberikan pelatihan kepada 285, itu ada anak-anaknya juga ya untuk melek generasi next-nya. Kita tadi bukain tabungan ya untuk mereka belajar menabung dan lain-lain. Terus kalau yang lain kita berikan pelatihan baik itu dari kelompok nelayan, kelompok bundokan doang kan mereka punya kelompok tapi yang kemudian akan kita literasi supaya lebih produktif gitu ya, lebih bisa membantu mereka. Kami juga ada program yaitu dinamakan Makan Rendang, maksimalkan berantas rentenir agar hilang. Jadi pinjaman kurs yang dikerjasama kita dengan kurs ini kami kerjasama dengan Bank Nagari, pinjaman dilakukan di Bank Nagari yang mana bunganya dibayarkan APBD sehingga pelaku UMKM kita tidak membayar bunga, yang dibayar hanya pokok selama 2 tahun. Contoh ada masyarakat pelaku UMKM kami dengan memakai fasilitas KUR yang diadakan di Bank Nagari, kami bekerja sama nanti untuk bunganya itu yang 6% itu 4,5% itu diakomodir dibiayai oleh APBD, 1,5% untuk biaya administrasi sehingga nanti pelaku UMKM hanya membayar pokok saja selama 2 tahun. Maksimal pinjaman kami baru mampu sebanyak 10 juta per orang. Jadi kami yang anggaran untuk bunganya saja itu lebih kurang 6 miliar. Peluncuran EKAI di Nagari Sumpur ini barulah langkah awal. OJK bertekad untuk menggelindingkan program EKAI di banyak desa. Kita tahun ini mungkin akan 3 dulu yang akan menjadi kick off yang setelah Sumpur ini. Tapi kemudian kita akan tugaskan di seluruh KRKO untuk punya, kayak di KR 3 Jawa Tengah itu punya di Wonosobo, terus kemudian beberapa daerah lain. Jadi mungkin yang dari OJK Pusat mungkin 3 atau 4, tapi semua harus copy di KRKO. Kita ada 35 KRKO, jadi moga-moga ini akan jadi satu gerakan yang kemudian menggelinding menjadi besar.